Piala Dunia 2026 semakin panas. Maroko kembali mengukir sejarah dan siap menantang favorit juara Prancis di perempat final. Sementara itu babak 16 besar masih menyajikan dua laga syarat gengsi. Brasil akan diuji oleh Norwegia, sedangkan Inggris harus menghadapi tekanan puluhan ribu pendukung tuan rumah Meksiko. Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Baik, Bung Harpa, Maroko kembali mencetak sejarah sebagai satu-satunya wakil Afrika yang dua kali beruntun lolos ke perempat final Piala Dunia. Jadi seberapa besar, Bung Harpa, pencapaian ini menurut Anda? Ya, ini bukan kebetulan ya. Kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir lah, Maroko memang sangat konsisten berprestasi di berbagai ajang. Ya, kita tahu mereka lolos ke semifinal di Piala Dunia 2022 di Qatar, dan saat itu mereka juga bertemu Les Bleus atau Prancis, dan saat itu mereka kalah 2-0 dari Prancis, dan selang kurang lebih 4 tahun keduanya kembali bersua di perempat final ya. 3 tahun kemudian mereka juga mendapatkan gelar Piala Afrika, walaupun dikatakan itu lungsuran dari Senegal, tapi paling enggak mereka masuk sampai final, dan sekarang mereka tentunya ada di babak yang sangat bergengsi ya, bertemu dengan Prancis di babak gugur. Saya pikir ini bukan sebuah kebetulan, dan memang ada gengsi berbicara kali ini. Ada juga narasi vendetta atau revenge ya, karena mereka ya kita tahu kalah dari Prancis di 4 tahun yang lalu, dan kita tahu satu fakta yang menarik kalau kita tarik dari kultural, Prancis ini adalah negara tempat diaspora Maroko paling banyak bermukim ya. Jadi di luar Maroko itu paling banyak orang Maroko itu di Prancis. Jadi ini mirip dengan Turki dengan Jerman ya. Jadi tentunya ada gengsi di sini berbicara, dan juga ada motivasi. Ya, saya pikir ini pertandingan yang akan sangat seru, dan bukan tidak mungkin akan banyak gol tercipta. Oke, baik. Kemudian Prancis ini kan datang dengan status unggulan dan diperkuat dengan pemain-pemain bintang, Bung Harpa. Ada Kylian Mbappe di situ. Bagaimana Anda melihat performa Mbappe yang tentu tidak kalah tajam dengan Messi? Ya, Mbappe sangat superb sekali. Tadi sudah dijelaskan sedikit, saya mendengar ya quotation ataupun komentar dari Mas Kurus atau Kurniawan Dwi Yulianto yang mengatakan bahwa Mbappe ini sangat punya potensi untuk memecahkan rekor gol di Piala Dunia sepanjang masa. Saat ini torehan golnya itu 18 ya, 18 di Piala Dunia, dan tentunya masih bisa berlanjut lagi, masih bisa menambah lagi, dan kalau saya lihat konsisten juga. Jadi 18 gol itu bukan diciptakan hanya dalam 2 turnamen gitu ya, tapi kalau kita flashback lagi 2018 Mbappe mencetak 4 gol membantu Prancis juara dunia. Kemudian edisi sebelumnya dia cetak 8 gol, dia angkat itu timnya, boleh dibilang seperti itu, dan dia mencetak hat-trick juga di final. Ini luar biasa ya, walaupun ada juga dari titik putih di catatan. Kali ini dia mencetak 6 gol, dan masih ada setidaknya 1 pertandingan lagi lawan Maroko. Kalau dia berlanjut maka masih ada 2 pertandingan lagi. Jadi peluang dia untuk menjadi top skor Piala Dunia di edisi kali ini, di hajatan bola dunia kali ini sangat besar, dan juga tentunya untuk mencetak gol sepanjang masa di Piala Dunia juga sangat besar. Meskipun buat saya atau buat mungkin Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, yang terpenting adalah bagaimana membawa Les Bleus juara. Saya pikir itu concernnya. Tapi tentu itu bisa dilakukan salah satunya dengan kontribusi Mbappe yang sangat luar biasa. Oke. Nah, Bung Harpa, menarik kalau lihat Maroko ya. Ada yang berbeda di situ, ada doa, lalu bahkan ada sujud syukur setelah laga. Menurut Anda faktor yang berpengaruh terhadap mental seperti ini apakah bisa menjadi pembeda pada saat menghadapi tim sekelas Prancis, Bung Harpa? Itu salah satu faktor pasti ya. Spiritual itu tidak bisa tidak, itu selalu berkaitan dengan usaha duniawi kita. Itu saling berkaitan, gak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi saya pikir juga kita mesti realistis ya, kalau melihat dari kekuatan kedua tim, memang Prancis ada di atas Maroko. Tapi tidak terlalu berbeda jauh juga kalau dipikir-pikir ya. Bukan mungkin seperti Curaçao atau mungkin seperti ya tim-tim lain lah yang relatif sangat jauh rankingnya. Seperti yang saya katakan tadi, Maroko sudah teruji dalam beberapa
kompetisi sepak bola terakhir itu mereka selalu compete, selalu memberikan yang terbaik. Ya, saya yakin salah satunya selain usaha mereka, tapi juga doa dari mereka. Bagaimanapun juga mereka menghargai orang tua mereka, terutama ibu mereka. Jadi ini salah satu juga cara mereka untuk mempamping semangat mereka lewat spiritual. Jadi sangat menarik. Ini salah satu warna di Piala Dunia kali ini. Jadi banyak cara, banyak many ways to Rome, banyak cara tiap tim untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Bung Harpa, kita ke Brasil lawan Norwegia. Ini disebut nanti ada duel dua striker tajam. Vinicius Junior menghadapi Erling Haaland. Menurut Anda, siapa yang nanti akan lebih menentukan jalannya pertandingan, Bung Harpa? Kalau membandingkan Vinicius dan Erling Haaland sebenarnya nggak bisa apple to apple karena Vinicius didukung oleh tim yang sangat komplit ya. Brazil kita tahu seperti apa, dia punya Guimarães, dia punya Rafinha, dia punya siapa lagi, Gabriel Martinelli, Gabriel sebagai pemain belakang, CB mereka dan lain-lain. Ya, jadi Vinicius he is a very good player, very good attacker, tapi ya Erling Haaland juga, tapi Erling Haaland ya mungkin hanya ada 3-4 ya pemain yang boleh dikatakan sefrekuensi atau selevel dia yang bisa mendukung ketajaman seorang Haaland. Ada Odegaard yang saya yakin sekali akan memainkan peran dengan baik sebagai nomor 10, dan di Piala Dunia kali ini dia sudah cukup ciamik ya dengan 3 asisnya dan beberapa kali umpan kunci yang bisa kita lihat di laga-laga sebelumnya. Kemudian juga ada Solbakken. Ada Solbakken pelatihnya ya, yang tentunya dia ini juga menjadi pembeda. Jadi ketika Haaland dijaga sedemikian rupa, Sorloth ini yang bisa coming from behind. Jadi ya, tapi kalau secara tim saya pikir Brazil lebih unggul, tapi secara individu Haaland kita tahu seperti apa ketajamannya, sangat luar biasa. Oke, Neymar kira-kira gimana Mas peluangnya nanti? Neymar ini kan memang kondisinya tidak terlalu fit ya, sejak awal pun dia dipanggil sempat setback sedikit, tapi kemudian dia dipanggil pun kan banyak perdebatan ya, apakah dia fit enough, kemudian penampilannya juga agak turun, tapi Don Carlo punya pertimbangan tertentu, salah satunya memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah berjuang di kualifikasi, dan dia juga ingin mencoba untuk menjadikan Neymar sebagai ya mentor atau abang-abangan. Meskipun ada dalam satu scene saya melihat dia mencoba untuk memberikan semangat, tapi agak kurang didengarkan ya, kita nggak tahu, tapi saya rasa sih feeling saya dia nggak akan tampil sebagai starter, mungkin dari bangku cadangan bisa jadi. Oke, Bung Harpa, saya harus tanyakan ini, Inggris lawan Meksiko. Menghadapi tekanan besar ya, Inggris kan harus melawan tuan rumah Meksiko. Belum apa-apa, hotelnya sudah dikepung ya istilahnya oleh supporter yang terlalu bersemangat mendukung tim tuan rumah. Nanti akan seperti apa? Seberapa besar sih keuntungan bermain di kandang bagi Meksiko, Bung Harpa? Sangat menguntungkan ya, luar biasa. Apalagi mereka jalurnya cukup favor ke mereka karena mereka juara grup, sehingga di babak gugur pun mereka tetap main di home gitu, karena Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko itu kan memang sudah diplot 3 pertandingan di grup itu mereka main home, tapi setelah masuk babak gugur itu memang agak sedikit complicated ya, tapi karena kayak Kanada juga gitu ya, begitu mereka juara peringkat kedua mereka langsung mental ke luar Kanada, tapi Amerika Serikat ya karena memang mayoritas di Amerika Serikat, jadi mereka lebih cenderung dapat tempat selalu di Amerika ya, di tanah Amerika. Nah, Meksiko main di Azteca, ini stadion yang sangat luar biasa, dan selama Piala Dunia kali ini mereka tidak terkalahkan dan tidak kebobolan juga. Ini nggak gampang ya, Inggris akan menghadapi lawan yang alot, yang tentunya dapat dukungan tuan rumah juga, meskipun tadi sempat kita lihat VT ya, bahwa fans tuan rumah ini agak terlalu berlebihan mendukung tim kesayangan mereka, sehingga datang ke hotel mungkin dianggap sedikit mengganggu. Ini jadi sedikit mirroring ke Indonesia ya, ke tim nasional kita yang saking cintanya fans dengan timnas ya, kadang-kadang mereka ngerubung di hotel, dan itu membuat pemain kadang-kadang agak sedikit kurang nyaman. Tapi saya pikir dengan dukungan penuh Meksiko sebagai tuan rumah, mereka juga punya kualitas. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, dan saya rasa bukan tidak mungkin siapapun yang menang sangat possible untuk diputuskan di extra time atau bahkan juga adu penalti. Oke, kita nantikan bersama. Kalau kata orang Meksiko, lo más importante es ganar, winning is everything katanya. Terima kasih Bung Harpa atas analisis Anda seperti biasa di Prime Time News.